Assalamualaikum teman-teman. Kita kembali akan melanjutkan latihan bersama untuk persiapan mengikuti tes CAT, PPK dan PPS tahun 2022. Channel YouTube Pintar Belajar ini telah mempersiapkan banyak materi untuk persiapan mengikuti tes tersebut. Namun sebelum kita lanjutkan, silakan teman-teman subscribe, share, dan komen agar channel YouTube ini terus berkembang. Kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu diatur dalam A. Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, B. Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017, C. Peraturan DKPP Nomor 7 Tahun 2017, D. Peraturan DKPP Nomor 17 Tahun 2017, E. Peraturan DKPP Nomor 27 Tahun 2017. Jawaban yang benar adalah A. Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017. Pengertian partai politik peserta pemilu menurut Undang-Undang Pemilu adalah A. Parpol yang mendaftarkan diri pada pemilu, B. Parpol yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota, C. Parpol disahkan oleh Kemenkumham, D. Gabungan dua parpol atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan satu paslon, E. Salah satu peserta pemilu. Jawaban yang benar adalah B. Parpol yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota. Panwaslu Kecamatan dapat menyelesaikan sengketa proses pemilu sebagai pelaksanaan titik-titik dari Bawaslu Kabupaten Kota. A. Amanah, B. Mandat, C. Kewajiban, D. Warisan, E. Tugas. Jawaban yang benar adalah sebagai B. Mandat. Bawaslu Kabupaten Kota menangani dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, dan pengawas TPS berdasarkan A. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, B. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018, C. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2019, D. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019, dan E. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020. Jawaban yang benar adalah C. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2019. Panwaslu Kecamatan diberhentikan dengan tidak hormat jika melakukan perbuatan atau berada pada keadaan sebagai berikut, kecuali A. Melanggar sumpah, janji jabatan, dan kode etik, B. Tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama 3 bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah, C. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilu dan tindak pidana lainnya, D. Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas, E. Meninggal dunia. Jawaban yang benar adalah meninggal dunia. Panwaslu Kecamatan berkewajiban menyampaikan temuan dan laporan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di kecamatan kepada A. KPU Kabupaten Kota, B. Panwaslu Kelurahan Desa, C. Camat setempat, D. Bawaslu Kabupaten Kota, E. Pengawas TPS. Jawaban yang benar adalah D. Bawaslu Kabupaten Kota. Yang termasuk lembaga yang memiliki kekuasaan di bidang yudikatif adalah A. Badan Pemeriksa Keuangan, B. Dewan Perwakilan Daerah, C. Majelis Permusyawaratan Rakyat, D. Presiden dan Wakil Presiden, E. Komisi Yudisial. Jawaban yang benar adalah E. Komisi Yudisial. Berikut ini merupakan lembaga-lembaga yang tergabung di dalam sentra Gakumdu kecuali A. Bawaslu Kabupaten Kota, B. Kepolisian Daerah, C. Kejaksaan Negeri, D. Mahkamah Agung, E. Semua salah. Jawaban yang benar adalah D. Mahkamah Agung. Usulan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dapat diajukan oleh A. Menteri, B. DPD, C. MPR, D. DPR, E. MK. Jawaban yang benar adalah D. DPR. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Merupakan bunyi Undang-Undang Dasar 45 pada pasal A. Pasal 3 ayat 1, B. Pasal 1 ayat 2, C. Pasal 1 ayat 1, D. Pasal 3 ayat 2, E. Pasal 2 ayat 1.
Jawaban yang benar adalah C. Pasal 1 ayat 1. Berikut merupakan jenis-jenis lembaga negara di Indonesia, kecuali A. Kejaksaan Tinggi, B. MPR, C. DPR, D. Mahkamah Agung, E. Lembaga Kepresidenan. Jawaban yang benar adalah kecuali A. Kejaksaan Tinggi. Terkait dengan pelanggaran netralitas ASN, Bawaslu akan meneruskan rekomendasi ke lembaga A. Gubernur, B. Bupati, C. PT UN, D. Pengadilan Negeri, E. Komisi ASN. Jawaban yang benar adalah E. Komisi ASN. Amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan sebanyak A. 3 kali, B. 4 kali, C. 5 kali, D. 6 kali, E. 2 kali. Jawaban yang benar adalah B. 4 kali. Berikut ini merupakan tugas dan wewenang Presiden, kecuali A. Memegang kekuasaan tertinggi Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. B. Mengajukan RUU ke MPR. C. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. D. Menyatakan perang. E. Menyatakan keadaan bahaya. Jawaban yang benar adalah B. Mengajukan RUU ke MPR. Lembaga negara yang memiliki wewenang untuk memutus perselisihan hasil pemilu adalah A. Mahkamah Konstitusi, B. Kejaksaan, C. Kepolisian, D. Mahkamah Agung, E. Bawaslu. Jawaban yang benar adalah A. Mahkamah Konstitusi. Adanya pembagian kekuasaan menjadi 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang berdasarkan prinsip check and balances, merupakan ciri-ciri sistem pemerintahan dengan bentuk A. Parlementer, B. Terpimpin, C. Republik, D. Presidensil, E. Campuran. Jawaban yang benar adalah D. Presidensil. Yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah A. Hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk berkoordinasi dengan pusat. B. Kewajiban daerah untuk menyelesaikan sengketa dengan pusat. C. Hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. D. Hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk berkoordinasi dengan pusat. E. Semuanya salah. Jawaban yang benar adalah C. Hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Ujaran kebencian dan penyebaran hoaks termasuk pelanggaran pemilu. A. Pidana, B. Administratif, C. Perdata, D. Sengketa, E. Etik. Jawaban yang benar adalah A. Pidana. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran pemilu, bukan sengketa pemilu, dan bukan tindak pidana pemilu, maka pengawas pemilu melakukan A. Meneruskan kepada DKPP, B. Meneruskan kepada peserta pemilu, C. Menolak, D. Tidak menerima, E. Meneruskan kepada instansi atau pihak yang berwenang. Jawaban yang benar adalah E. Meneruskan kepada instansi atau pihak yang berwenang. Sistem kepartaian di Indonesia menganut sistem A. Tunggal, B. Terbatas, C. Independen, D. Dwipartai, E. Multipartai. Jawaban yang benar adalah E. Multipartai. Sentra penegakan hukum terpadu terdiri dari instansi A. Bawaslu, Polri, Kejaksaan, B. Bawaslu, TNI, Polri, C. Bawaslu, Polri, KPU, D. Bawaslu, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, E. Bawaslu, Kejaksaan, Pengadilan. Jawaban yang benar adalah A. Bawaslu, Polri, Kejaksaan. Berikut ini yang merupakan daerah yang memiliki partai lokal yang mengikuti pemilu adalah A. Aceh dan Papua, B. Papua dan Papua Barat, C. Papua dan DI Yogyakarta, D. Aceh, E. Aceh dan DI Yogyakarta. Jawaban yang benar adalah D. Aceh.
Di bawah ini merupakan salah satu fungsi partai politik, kecuali A. Sarana komunitas politik, B. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, C. Sarana rekrutmen politik, D. Sarana sosialisasi politik, E. Sarana partisipasi politik. Jawaban yang benar adalah B. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu antara KPU dan peserta pemilu paling lama A. 7 hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh MK, B. 10 hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh MK, C. 14 hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh MK, D. 21 hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh MK, E. 25 hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh MK. Jawaban yang benar adalah C. 14 hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh MK. Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah adalah A. Pelanggaran netralitas, B. Pelanggaran tindak pidana pemilu, C. Pelanggaran administrasi pemilu, D. Pelanggaran sengketa pemilu, E. Bukan pelanggaran. Jawaban yang benar adalah B. Pelanggaran tindak pidana pemilu. Yang bukan merupakan asas hukum tata negara Indonesia adalah A. Asas pemindahan kekuasaan atau trias politika, B. Asas negara hukum, C. Asas Pancasila, D. Asas kedaulatan rakyat dan demokrasi, E. Asas negara kesatuan. Jawaban yang benar adalah A. Asas pemindahan kekuasaan trias politika. Urutan hierarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah A. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, TAP MPR, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. B. Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, TAP MPR, dan Peraturan Daerah. C. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden. D. Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah. E. Tidak ada yang benar. Jawaban yang benar adalah D. Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Demikian teman-teman pembahasan soal kita kali ini. Semoga cukup membantu bagi teman-teman. Kami, tim Pintar Belajar akan terus hadir guna membantu teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Selamat belajar dan semoga sukses. Salam.